Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Great Master yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Mu Chen yang terbaring lemas tak sadarkan diri, yang ternyata saat ini Mu Chen telah terkena sebuah racun Haiming dari pertarungan sebelumnya melawan pendeta bertopeng, bahkan membuat Mu Chen tidak bisa melihat lagi. Dan ternyata pemilik racun tersebut berasal dari klan Dewa Merah yang sampai saat ini belum diketahui penawarnya. Dan saat ini Mu Chen yang sudah tersadar kembali harus menerima nasibnya yang tidak bisa melihat lagi, sehingga di sana Luli akan merawatnya sampai mereka berhasil menemukan penawar dari racun tersebut. Setelah itu Mu Chen pun kembali masuk ke dalam tubuhnya dan ia pun berhasil menemukan burung merak di sana, yang membuat Mu Chen sangatlah senang dikarenakan hanya dialah satu-satunya yang bisa ia lihat saat ini. Sementara di tempat lain, terlihat Mu Bai yang ingin bunuh diri dikarenakan merasa tidak berguna lagi. Seketika Mu Feng mengetahui hal tersebut dan langsung menghentikan tindakannya itu. Yang ternyata sebelumnya Mu Bai ingin menyegel Danau Long Yuan dengan nyawanya. Namun di saat itu juga Mu Feng pun berhasil menyelamatkannya. Sehingga saat ini Danau Long Yuan masih belum tersegel dan akan terus menyerap energi spiritual yang berada di sekitarnya. Dan setelah itu, Mu Bai pun kembali ke kerajaannya dengan kondisi istana yang sudah hancur. Bahkan di sana ia tak sengaja melihat salah satu mayat pamannya dan membuatnya merasa terpukul kembali akan kehancuran semua ini. Kemudian ia pun meminta Qian Er untuk tidak menemaninya saat ini dikarenakan ia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Di tempat lain, terlihat Mu Feng mendatangi Mu Chen di sana dengan mengatakan jika Mu Chen bisa mengaktifkan kekuatan spiritualnya tanpa melihat formasi di hadapannya, yaitu Mu Chen harus berkonsentrasi penuh di dalam otaknya. Seolah-olah Mu Chen melihat formasi tersebut berada di hadapannya. Maka dari itu Mu Chen saat ini harus mencoba belajar terlebih dahulu agar terbiasa mengeluarkan kekuatan spiritualnya tanpa melihat formasi. Dan kekuatan tersebut bernama spiritual hati. Dan kemudian Mu Chen pun berusaha mencoba apa yang dikatakan ayahnya tersebut. Namun ia selalu gagal dan terus mencoba kembali. Sementara saat ini, Luli mendatangi seorang penyihir yang tinggal di klan Dewa Merah dan dia ke sana untuk meminta cara mengobati mata seseorang yang buta dikarenakan racun Haiming. Namun tiba-tiba seseorang bersama pasukannya datang ke sana. Ternyata ia adalah Suling yang merupakan pemimpin klan Dewa Merah yang bermaksud datang ke sana untuk diramalkan keberadaan Luli saat ini. Yang seketika penyihir tersebut mengatakan jika Luli berada di sekitar mereka. Menyadari hal itu, Suling hanya berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Luli saat ini dan pergi dari sana. Kemudian Luli keluar dan kembali menanyakan keberadaan penawar racun Haiming. Seketika penyihir tersebut mengatakan jika racun ini hanya bisa diobati oleh rumput Dewa Yuji yang sangat langka dan sangatlah berharga yang terletak di kerajaan Lei yang terhubung langsung dari perguruan Bei Changling, yang kemungkinan besar Luli akan sulit menemukan rumput tersebut. Sedangkan Mu Chen yang masih berlatih seketika ia pun berhasil yang membuat burung merak terkena serangan dari kekuatan tersebut, sehingga mereka pun sangatlah senang dengan keberhasilan ini. Dan Luli yang akan pergi dari tempat tersebut, ternyata Suling bersama pasukannya sudah menunggu di luar dan akan menangkap Luli. Namun tiba-tiba datang pria misterius yang berasal dari klan Dewa Luo untuk menolong Luli pergi dari sana. Dan Suling yang akan menyerang mereka seketika tangannya merasakan kesakitan, yang ternyata penyihir dari awal sengaja melukai tangan Suling agar ia bisa mengendalikannya dan memberikan kesempatan kepada Luli untuk kabur dari sana. Yang tentu saja membuat Suling menjadi marah dan langsung membunuh penyihir tersebut. Yang ternyata pria tersebut bernama Suantong yang merupakan suruhan dari pemimpin klan Dewa Luo untuk menyelamatkan Luli. Bahkan di sana ia ditugaskan untuk pergi ke perguruan Bei Changling agar bisa menjaga Luli dalam mencari rumput Dewa Yuji, dikarenakan rumput tersebut berada di wilayah perguruan Bei Changling. Dengan bersamaan Luli yang telah kembali ke kerajaanmu
Di sana ia pun menceritakan rumput Dewa Yuji yang merupakan penawar dari racun Heiming. Namun rumput tersebut berada di kerajaan Lei yang terhubung langsung di perguruan Bei Changling, yang kemungkinan ia sangat sulit untuk mendapatkan rumput tersebut. Akan tetapi demi menyembuhkan Mu Chen yang tidak bisa melihat akibat sebelumnya menolong dirinya dari serangan pendeta bertopeng, ia pun akan berusaha mendapatkan rumput tersebut. Di tempat lain, terlihat Raja Iblis yang sangat marah dikarenakan salah satu matanya kembali hancur. Oleh karena itu ia pun akan menyembuhkan luka yang diderita oleh naga hitam. Hal tersebut ia lakukan agar naga hitam memimpin pasukan iblis untuk menghabisi semua orang yang mencoba menghalangi dirinya untuk bangkit. Dan naga hitam yang telah sembuh kembali menjadi sangat senang dikarenakan kekuatan spiritualnya telah kembali. Sementara saat ini Luli bersama yang lainnya akan pergi ke perguruan Bei Changling untuk mencari rumput Dewa Yuji. Namun sebelum ke sana mereka ingin menemui Mu Bai terlebih dahulu yang berada di kerajaan Liu, yang ternyata di sana mereka tidak menemukan keberadaannya dan kemungkinan Mu Bai sudah pergi sejak beberapa minggu yang lalu. Dikarenakan sudah tengah malam, mereka pun beristirahat sejenak di sana dan untuk melanjutkan perjalanannya kembali esok hari. Singkatnya, dengan kekuatan teleportasi mereka pun telah sampai di perguruan Bei Changling yang langsung disambut oleh seorang master bernama Zutian beserta salah satu murid di sana bernama Sun Er. Kemudian di sana Sun Er memperkenalkan mereka sebuah plakat spiritual yang berguna untuk alat tukar jual beli makanan atau barang yang berada di sekitar perguruan ini, dan masing-masing plakat tersebut sudah terisi dengan nilai 100 spiritual. Untuk bisa mengisi nilai spiritual kembali maka mereka harus memiliki nilai mata pelajaran yang baik ataupun mereka bertarung di arena untuk melawan murid lainnya. Dan siapapun yang memiliki peringkat tertinggi maka mereka akan mendapatkan nilai spiritual yang cukup banyak yang nantinya akan dimasukkan ke dalam plakat tersebut. Setelah itu mereka pun pergi ke arena yang terlihat beberapa murid di sana sedang bertarung, yang ternyata salah satu dari mereka terdapat Mu Bai yang sudah di perguruan tersebut sejak seminggu yang lalu. Dan Mu Bai yang mengetahui keberadaan Mu Chen di sana, dengan segera ia pun meninggalkan arena pertarungan tersebut. Kemudian Qian Er langsung membawa mereka ke asramanya yang telah ia beli dengan menggunakan nilai spiritualnya. Dan Mu Bai tidak berada di sini dikarenakan Mu Bai lebih memilih tinggal di tempat yang kumuh dengan alasan agar dia bisa lebih berkonsentrasi untuk melatih kekuatan spiritualnya demi bisa mengalahkan murid terkuat nomor 1 di perguruan ini. Bahkan dari awal datang hingga sampai sekarang, Mu Bai tidak ingin berteman dengan siapapun. Mendengar itu semua, Mu Chen meminta Qian Er untuk mengantarnya bertemu dengan Mu Bai. Yang pada akhirnya Mu Chen pun bertemu dengan Mu Bai dengan membawa kotak nasi untuknya. Sesaat ia pun meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan kepada ayahnya waktu itu. Ia pun terpaksa menusuknya agar Mu Bai tidak dibunuh oleh ayahnya yang saat itu sedang dikendalikan oleh pendeta bertopeng. Namun permintaan maafnya tersebut ditolak oleh Mu Bai dan mengusir Mu Chen untuk pergi dari sana dikarenakan ia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Dan misinya saat ini untuk berlatih lebih kuat lagi agar ia bisa membangkitkan kerajaan Liu kembali yang saat ini sudah hancur. Singkatnya, saat ini Sun Er sedang menjelaskan kelas yang akan mereka ambil yang terdiri dari 5 kelas. Mendengar penjelasan itu, Luli bersama Qian Er lebih memilih kelas mantra spiritual, sedangkan Mu Chen bersama King San masih belum bisa memilih apapun. Dan tak lama kemudian mereka pun melihat beberapa murid yang memiliki tubuh kekar yang berasal dari kelas bela diri. Melihat hal itu, King San tertarik untuk masuk ke dalam kelas tersebut, sedangkan Mu Chen memilih untuk masuk ke dalam kelas formasi spiritual. Kemudian Mu Chen telah berada di kelas formasi spiritual. Di sana Sun Er merasakan kalau Mu Chen telah mempelajari cara mengendalikan kekuatan spiritual hati, yang dimana hal itu sangatlah hebat. Lalu Mu Chen segera menunjukkan hasil pelatihannya dan mampu mengeluarkan formasi spiritual tanpa harus melihat. Namun tiba-tiba ada seorang master yang bernama Heyao, dan di sana Master Heyao meremehkan kekuatan spiritual hati milik Mu Chen dengan langsung mengeluarkan kekuatannya seperti apa yang dilakukan oleh Mu Chen. Namun kekuatannya tersebut lebih kuat dan bisa menghancurkan sebuah benda.
Dan di sana Sun Er menjelaskan jika Master Heyao merupakan master yang cukup kuat yang selalu mempelajari formasi spiritual hitam dari berbagai jenis. Dan mendengar hal itu, Mu Chen pun semakin penasaran kepada sang master dan ia pun berencana akan menemuinya. Setelah itu ia pun meminta bantuan Lu Li untuk membawanya menemui Master Heyao. Dan di sana Mu Chen sangat penasaran mengenai formasi spiritual yang dipelajari oleh sang master. Baginya ia baru pertama kali merasakan aura kekuatan seperti itu, sehingga Master Heyao mempersilahkan Mu Chen untuk datang ke tempatnya. Di tempat lain, terlihat King San akan bertarung melawan Suantong yang merupakan murid baru di sana, sekaligus dewa dari klan Dewa Luo yang misinya untuk menjaga Lu Li nantinya. Singkatnya, Suantong pun berhasil bertemu dengan Lu Li. Kehadirannya di sana membuat Lu Li bertanya bagaimana ia bisa masuk ke dalam perguruan Bei Changling. Suantong mengatakan kalau ia diutus oleh pemimpin dari klan Dewa Luo yang merupakan kakeknya Lu Li untuk datang ke perguruan itu agar bisa menjaganya. Dan ia bisa masuk dikarenakan kakek Lu Li telah mengirim surat kepada pemimpin perguruan Bei Changling. Dan keesokan paginya, Sun Er membawa mereka ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut bisa terhubung langsung ke kerajaan Lei. Dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Lei, maka mereka memerlukan nilai spiritual yang sangat banyak. Dan apabila mereka bisa masuk ke dalam dan berhasil mengalahkan rintangan di sana, maka mereka akan mendapatkan nilai spiritual kembali melebihi nilai spiritual yang mereka bayar. Dengan bersamaan terlihat Ming Er yang sedang didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah Master Heyao yang merupakan utusan dari Ming Er untuk membunuh Mu Chen. Di tempat lain, terlihat Lu Li sedang berlatih kemampuannya dikarenakan saat ini ia memiliki rencana untuk masuk ke dalam kerajaan Lei agar bisa mendapatkan rumput Dewa Yuji untuk menyembuhkan mata Mu Chen. Hal itu pun diketahui oleh Qian Er, namun di sana ia meminta Qian Er untuk tidak menceritakan semuanya ini kepada Mu Chen dikarenakan yang mereka tahu kerajaan Lei sangatlah berbahaya yang pastinya Mu Chen akan melarangnya ke sana. Namun ternyata Qian Er justru menceritakan semua ini kepada King San dan memintanya untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Mu Chen. Keesokan harinya, terlihat Lu Li sedang bertarung melawan para murid lainnya demi mengumpulkan nilai spiritual agar bisa masuk ke dalam kerajaan Lei. Namun apa yang dilakukan mereka hanyalah sia-sia dikarenakan nilai spiritualnya masih belum cukup untuk memasuki ke kerajaan Lei yang membutuhkan nilai spiritual yang begitu banyak. Singkatnya terlihat seorang murid Bei Changling yang akan kembali ke perguruan. Namun ia seketika dibunuh oleh seseorang hingga tewas di tempat. Yang ternyata yang membunuhnya adalah Suling yang mengambil dan menggunakan identitas milik murid tadi untuk bisa masuk ke dalam perguruan Bei Changling. Sementara saat ini Mu Chen bersama King San sedang berada di area perguruan. Dan di sana Mu Chen ingin mengetahui seberapa kuat segel di wilayah perguruan tersebut dengan meminta King San untuk menghancurkan segel ini. Namun ternyata segel itu sangatlah kuat. Melihat hal tersebut, seorang pria pun datang ke sana dan langsung menyerang mereka berdua. Namun Mu Chen berhasil menangkisnya, yang ternyata dia adalah Xian yang merupakan murid terkuat di perguruan Bei Changling. Dan menyadari hal itu, Mu Chen bersama King San pun memberikan hormat kepadanya. Sekaligus Mu Chen meminta bantuan kepada Xian untuk menyadarkan Mu Bai dengan cara bertarung melawannya. Dikarenakan saat ini Mu Bai sedang terpuruk dan mengasingkan diri untuk terus berlatih menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan Xian yang merupakan murid terkuat di perguruan ini. Dan mendengar hal itu, Xian pun menyetujuinya. Dengan menerima permintaan dari Mu Chen, Xian pun masuk ke dalam kelas bela diri yang disambut langsung oleh semua murid. Dan kedatangan Xian ke dalam kelas bela diri untuk menantang Mu Bai, salah satu murid yang ingin melampaui dirinya seperti apa yang dikatakan oleh Mu Chen. Lalu Xian mengatakan ia akan mengajak mereka bertarung melawannya dan mereka boleh berkelompok. Namun ternyata mereka masih tidak bisa mengalahkan Xian di sana. Setelah itu King San keluar dengan menceritakan pertarungannya melawan Xian. Bahkan ia pun menceritakan pertarungan Mu Bai melawan Xian. Namun di sana Mu Bai kalah dengan mudahnya. Dan di malam harinya, Xian bersama Qian Er menemui Mu Bai di suatu tempat. Di sana ia pun mengatakan jika Mu Bai ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan kehancuran kerajaannya.
maka Mubai harus membunuh naga hitam beserta pasukannya dikarenakan mereka lah penyebab dari semua ini dan Sen akan membantunya untuk mengalahkan mereka semua. Mendengar hal itu membuat Mubai merasa tersadar kembali dan ia pun meminta Sen untuk melepaskan iblis tersebut yang membuat Mubai langsung membunuhnya. Dengan bersamaan, terlihat Su Ling memasuki ruangan milik Master Zutian. Di sana terdapat sebuah benda yang dapat membuka ataupun menutup segel di seluruh wilayah perguruan Bei Changling, dan ia pun akan menghancurkannya. Namun seketika rencananya gagal, dikarenakan Mu Chen yang kebetulan melewati ruangan tersebut. Dikarenakan ia tidak mengenali Mu Chen sehingga ia akan membunuhnya. Namun rencananya gagal kembali dikarenakan Master Zutian datang ke sana. Hal tersebut membuatnya mengatakan jika ia telah tersesat dan tak sengaja bertemu dengan murid lainnya, yang membuat Master Zutian meminta Su Ling untuk mengantarkan Mu Chen kembali ke kamarnya. Di saat mereka keluar dari ruangan tersebut dan saling memperkenalkan diri, yang pada akhirnya Su Ling pun menyadari kalau orang yang ia bantu saat ini adalah Mu Chen, salah satu orang yang selalu menggagalkan rencananya untuk membawa Luli. Dan tak sengaja Mu Chen mendengarkan para murid sedang membicarakan Luli yang sedang bertarung di arena pertarungan. Mengetahui hal itu, Mu Chen pun segera menghampirinya dan langsung memarahinya. Luli pun mengatakan jika ia akan melakukan apapun demi mendapatkan nilai spiritual agar bisa mendapatkan rumput Dewa Yuji. Mendengar hal itu, semua murid di sana sangatlah terkejut dikarenakan rumput tersebut sangatlah langka yang berada di kerajaan Lei. Bahkan Sen, murid terkuat di perguruan, juga tidak mampu mengumpulkan nilai spiritual sebanyak itu. Dan tidak ada satupun murid ataupun master yang bisa masuk ke dalam kerajaan Lei selain pemimpin dari perguruan Bei Changling. Dan dari sinilah Mu Chen melarang Luli untuk membantunya kembali dikarenakan ia tidak ingin Luli terluka. Dan setelah itu tiba-tiba Luli pun ditangkap oleh Su Ling yang langsung menunjukkan jati dirinya yang merupakan pemimpin dari klan Dewa Merah. Dengan bersamaan Master Zutian yang sedang menjaga batu segel perguruan, seketika batu itu pun menjadi hancur. Dan Sen yang berjaga di wilayah perguruan menyadari kalau segel saat ini telah hilang, yang ternyata semuanya itulah dari Su Ling yang berhasil membawa Luli keluar dari perguruan, dan Sen yang berada di sana berhasil mengejarnya. Setelah itu Luli menemui Master Zutian dan Sun Er. Di sana ia menjelaskan kalau yang merusak batu segel adalah Su Ling yang menyamar menjadi salah satu murid. Dan Su Ling merupakan pemimpin klan Dewa Merah yang akan menculiknya untuk menikah dengannya. Ia pun meminta maaf atas semua yang terjadi saat ini. Dikarenakan peristiwa itu, Sun Er diberikan perintah oleh sang master untuk menemui pemimpin perguruan. Lalu ia pun menghadap kepada pemimpin perguruan Bei Changling bernama Lingxi agar bisa membantu perguruan yang saat ini sedang mengalami masalah. Dan mendengar hal itu, Lingxi pun kembali mencoba menyegel wilayah perguruan Bei Changling tersebut. Namun di sana Lingxi tak sengaja bertemu dengan Mu Chen yang ingin kembali ke asramanya. Dikarenakan Mu Chen tidak bisa melihat, ia pun tidak menyadari kalau orang yang dihadapannya itu adalah pemimpin dari perguruan. Di sini Lingxi sangatlah mengenal Mu Chen dikarenakan orang tua Mu Chen merupakan sahabat dekatnya. Dengan rasa penasaran, Lingxi pun ingin menguji kemampuan Mu Chen dan memasukkannya ke dalam sebuah dimensi. Sementara saat ini, Mubai juga sedang dilatih oleh Sen agar Mubai menjadi lebih kuat dan bisa menjaga perguruan supaya tetap aman dari serangan apapun. Dan keesokan paginya, Sen memberikan sebuah plakat kepada Mubai agar kelak ia bisa keluar masuk dengan sangat mudah. Dikarenakan di saat dulu pemimpin perguruan sengaja memberikan ia dua plakat, tujuannya agar Sen bisa menemukan seorang teman untuk membantunya menjaga wilayah perguruan tersebut. Sedangkan saat ini Mu Chen sedang berusaha untuk keluar dari dimensi itu dengan sedikit kekuatannya. Namun dimensi itu sangatlah kuat, sehingga Mu Chen tidak ada pilihan lain selain ia mengeluarkan kekuatan spiritual Futu miliknya. Dan pada akhirnya Mu Chen pun berhasil menembus dimensi tersebut dan keluar dari sana.
Melihat hal itu, Lingxi sangat bangga kepada Mu Chen. Namun sesaat ia melihat jika kedua mata Mu Chen seperti disegel sesuatu, ia pun berjanji akan mencari tahu untuk menyembuhkannya, yang membuat Mu Chen mendengarnya pun merasa senang. Walaupun sampai saat ini Mu Chen masih belum mengetahui jika di hadapannya ini merupakan pemimpin perguruan Bei Changling. Di tempat lain, terlihat Master Heiyao menemui Ming Er dengan memberikan informasi jika saat ini di dalam tubuh Mu Chen terdapat hewan spiritual burung merak. Dan mendengar hal itu, Ming Er pun menjadi sangatlah senang dikarenakan darah burung merak tersebut sangatlah berguna untuk kebangkitan Raja Iblis. Oleh karena itu, ia pun memberikan sebuah benda yang berguna untuk menyembuhkan mata Mu Chen, namun hanya untuk sementara waktu. Dan jika berhasil, maka burung merak tersebut akan merasakan kesakitan dari efek gulungan spiritual ini, agar nantinya burung merak bisa keluar dari tubuhnya Mu Chen. Setelah pengobatan itu selesai, Luli pun dengan segera masuk ke dalam, dan di sana Mu Chen merasa senang dikarenakan ia bisa melihat kembali. Namun Master Heiyao mengatakan jika itu hanyalah sementara, maka dari itu agar sembuh total, maka Mu Chen harus kembali ke ruangannya tersebut. Setelah dari sana, Luli meminta Mu Chen untuk kembali ke kelasnya, sementara dirinya akan menemui Xuantong untuk mengajaknya ke kerajaan Lei demi menemukan rumput langka tersebut. Dan dikarenakan tidak ada cara lain untuk pergi ke sana, ia pun langsung menggadaikan pedangnya untuk ditukarkan menjadi nilai spiritual. Walaupun saat itu Xuantong mencoba melarangnya, dikarenakan pedang tersebut merupakan pedang legenda dari klan Dewa Luo. Namun demi menyembuhkan Mu Chen, Luli pun tidak memperdulikan hal tersebut. Dan dikarenakan pedang itu bernilai sangatlah tinggi, Luli pun berhasil mendapatkan nilai spiritual yang sangat banyak dan bisa masuk ke dalam kerajaan Lei. Namun ketika mereka telah sampai di sana, ternyata tempat tersebut merupakan labirin yang sangatlah berbahaya. Sementara Mu Chen yang tiba-tiba mengalami kesakitan di dalam tubuhnya, Lingxi bersama para murid lainnya datang ke sana, dan Lingxi langsung mencoba memeriksa tubuhnya tersebut. Mu Chen yang tersadar kembali dengan melihat di hadapannya merupakan pemimpin perguruan Beiling. Ia pun merasa terkejut dikarenakan orang yang selama ini bersamanya merupakan pemimpin dari perguruan tersebut. Setelah itu Mu Chen pun dibawa ke dalam ruangannya. Di sana Lingxi menjelaskan jika aura hitam yang berada di dalam tubuh Mu Chen sangatlah berbahaya, yang mengakibatkan burung merak yang berada di dalam tubuh Mu Chen terluka parah akibat dipaksa keluar dari tubuh Mu Chen oleh aura hitam tersebut. Mendengar hal itu seketika Mu Chen merasa senang dikarenakan ia memang berencana untuk mengeluarkan burung merak dari tubuhnya. Oleh karena itu Lingxi memberikan sebuah gulungan spiritual yang berguna untuk mengobati burung merak sekaligus menghilangkan aura hitam yang berada di dalam tubuh Mu Chen. Ketika berada di dalam tubuhnya, Mu Chen pun menemui burung merak dan meminta maaf kepadanya. Kemudian mereka pun berkonsentrasi untuk menggunakan kekuatan spiritual yang berada di gulungan tersebut, yang berguna untuk menyembuhkan luka di tubuh burung merak sekaligus mengeluarkannya dari tubuh Mu Chen. Dan hal itu pun berhasil yang membuat mereka berdua sangatlah senang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.